kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa. Allah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Ad-Du'a, yang semoga Allah melimpahkan rahmat, ampunan serta keberkahan kepada kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita pada malam hari ini hadir di rumahnya yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah, dan kita pun dimudahkan untuk duduk dalam majelis ilmu yang semoga apa yang kita lakukan ini, di samping kita berharap akan jadi amal saleh yang dapat memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah, juga duduk dalam majelis ilmu sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kama annal arda tahtaju ilal ma'i lil hayah fa innal qalba yahtaju ilal ilmi. Sebagaimana bumi memerlukan air agar dia bisa hidup, maka hati pun memerlukan ilmu agar dia bisa hidup. Jadi hadirnya kita dalam majelis ilmu mudah-mudahan dapat menghidupkan hati-hati kita, sehingga hati kita dapat kita gunakan sepenuhnya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara lebih maksimal. Salawat dan salam terlimpahkan pada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah pula pada segenap sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan ihsan hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini tema yang akan kita bahas adalah pertanyaan-pertanyaan di hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, seseorang yang sedang belajar, apakah di tingkat SD, SMP, atau mungkin SMA, setiap semester itu umumnya akan ada ujian. Nanti pas kenaikan kelas ya ada ujian juga. Kalau sudah kelas 3 juga ada ujian kelulusan. Dalam ujian itu mesti ada soal-soal yang dibagikan untuk dijawab oleh murid atau siswa tersebut. Umumnya soal-soal ujian itu tidak dibocorkan oleh guru kepada murid. Paling-paling kalaupun disampaikan itu kisi-kisinya saja. Nah, nanti kalau ujian yang dihafal bab ini sampai bab ini, tema ini dan tema ini, paling seperti itu. Tidak ada guru yang membocorkan, nanti kalau ujian soalnya ada 10, soal pertama ini, soal kedua ini, soal ke-10 ini, pelajari ini.
Tidak ada guru yang membocorkan pertanyaan apalagi langsung mengasih jawaban. Tapi para jamaah rahimakumullah, Allah ini maha baik. Innallaha thayyibun. Allah itu maha baik. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, maha pengasih dan penyayang kepada hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala telah membocorkan untuk kita hamba-hambanya pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan diajukan kepada masing-masing kita di hari kiamat. Padahal andai kata Allah tidak membocorkan, kita tetap harus siap-siap untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan selama hidup kita. Sebagaimana guru tadi, sekalipun guru tidak memberikan kisi-kisi pertanyaan kepada anak didiknya, ketika ujian tiba, maka anak itu ya harus siap-siap. Sudah tahu ujian itu ada soalnya, sebelum ujian itu harus belajar. Sekalipun tidak dikasih tahu kisi-kisinya, apalagi pertanyaan-pertanyaan. Lah kalau ada seorang anak sudah dikasih tahu kisi-kisinya sama guru, bahkan sudah dikasih tahu, nak ini loh pertanyaannya ada 10, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Ketika ujian anak itu tidak bisa menjawab. Ini memang anak yang tidak mau lulus ujian, anak yang tidak mau naik kelas, anak yang ingin tinggal kelas. Nah, begitu pula kalau Allah sudah memberikan kepada hamba-hambanya informasi tentang pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan diajukan kepada masing-masing hamba, kalau kemudian hamba itu tidak juga bersiap-siap sehingga nanti gagal menjawab pertanyaan, ini memang hamba yang tidak ingin selamat, hamba yang tidak ingin sukses, hamba yang tidak ingin mendapatkan surga dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah rahimakumullah, malam ini kita mencoba mengurai beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan nanti diajukan kepada kita setelah kita meninggal dunia sampai nanti di hari kiamat. Harapannya supaya kita ini sekarang bersiap-siap seperti bersiap-siapnya murid ketika akan semesteran. Kalau semesteran masih lumayan kelihatan, ketahuan, ancer-ancer kapan bulan dan tanggalnya. Tapi kematian ini tidak. Sehingga persiapan untuk menjawab ujian harus sebisa mungkin kita lakukan secepat-cepatnya. Tidak bisa menunggu nanti. Kalau ujian semester bisa menunggu nanti. Tapi ujian pertanyaan dari Allah ini kita tidak tahu kapan akan ditanyakan. Yang pasti ketika kita nanti meninggal dunia, kita akan didatangi oleh malaikat, ditanya. Itulah pertanyaan pertama yang nanti akan diajukan kepada kita. Baik, para jamaah rahimakumullah, secara umum nanti pada hari kiamat, pertanyaan yang akan diajukan oleh Allah kepada kita itu adalah tentang apa yang telah kita perbuat semasa hidup kita. Ini pertanyaan global secara umum. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hijr ayat 92 sampai 93 telah berfirman, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Maka demi Rabb-Mu, sungguh kami benar-benar akan bertanya kepada mereka semua akan apa-apa yang dahulu mereka telah lakukan
dalam hidup mereka di dunia. Jadi apa yang kita lakukan kalau manusia itu mukallafnya atau baliknya, pertanyaan itu diajukan sejak manusia itu mulai balik sampai meninggal dunia. Karena kalau belum balik, manusia itu belum mukallaf. Siapapun manusia yang meninggal dunia sebelum balik, dia akan masuk surga. Atfalul mu'minina fil jannah, kata Nabi. Anak-anak orang mukmin masuk surga. Artinya orang beriman kalau ada anaknya yang meninggal dunia sebelum balik, itu pasti masuk surga. Karena apa? Karena memang belum dibebani untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, belum mukallaf. Ya. Maka kalau ada anak yang meninggal usia balita ataupun di atas balita, sebelum, kalau laki-laki itu mimpi basah, kalau wanita itu datang haidnya, meninggal dunia, sudah pasti dia akan masuk ke dalam jannah. Dan itu akan menjadi tabungan bagi orang tuanya. Nah, ketika seorang anak itu mulai balik, saat itulah perbuatan-perbuatannya mulai dimintai pertanggungjawaban sampai nanti dia meninggal dunia. Maka para jamaah rahimakumullah, kita harus menyiapkan jawaban kepada Allah nanti atas apa yang kita perbuat setiap hari dalam hidup kita ini. Karena nas'alannahum amma kanu ya'malun, atas apa yang mereka perbuat. Semua perbuatan yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ini yang pertama, yang bersifat umum. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan yang bersifat lebih khusus yang akan ditanya dan dihisab oleh Allah dari hamba-hambanya, yaitu apa? Tentang sholat, tentang ibadah sholat. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib At-Tarhib dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Jadi yang pertama kali akan dihisab, dihitung, ditanya oleh Allah dari amal-amal hambanya pada hari kiamat nanti itu sholatnya. Sebelum ditanya zakat, puasa, haji, infak, sedekah, birrul walidain, jihad fisabilillah dan lain-lain. Sebelum yang lain-lain ditanya, yang akan ditanya pertama kali adalah salatu. Fa in saluhat saluha sairu amalih. Kalau salatnya baik, maka amal-amal yang lain akan menjadi baik. Jadi baik tidaknya amal-amal kita secara umum itu tolok ukurnya adalah salat kita. Kalau ada seseorang yang amal selain sholatnya baik, dia setiap bulan misalnya berangkat umroh, karena uangnya banyak, berlebih-lebih, bisa tiap bulan berangkat umroh. Setiap tahun haji furoda. Kalau haji reguler kan antriannya lama, tapi karena uangnya banyak, setiap tahun haji furoda. Dia punya panti asuhan, dia bangun banyak masjid, tapi sholatnya tidak baik, kadang dikerjakan, kadang ditinggal. Amal-amal yang lain tidak bisa menolongnya. Fa in fasadat, kalau sholatnya rusak, fasada sairu amalih, semua amal-amal baiknya itu akan rusak, tidak bermakna, tidak bisa menyelamatkan dirinya dari azab dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah rahimakumullah, pastikan sholat kita ini kita jaga, minimal sholat yang 5 waktu, jangan sampai kita tidak menjaganya.
Ini yang kedua, ya. Ditanya tentang sholat. Kemudian yang ketiga, para jamaah rahimakumullah, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ada sabda Rasul yang cukup populer, mungkin sering sekali kita mendengarnya, di mana Rasul SAW bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeming, berpindah kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti hingga dia ditanya tentang 4 persoalan. Hatta yus'ala an arba'. Apa 4 pertanyaan yang akan diajukan kepada setiap kita nanti? Yang pertama, an umrihi fima abla. Tentang umurnya, untuk apa umur yang Allah berikan itu dia habiskan. Ya, umur dihitung sejak balik tadi. Pertanyaan itu akan ditentukan sejak engkau balik sampai engkau meninggal dunia. Ada yang meninggal dunia umur 70 tahun, ada yang 80, ada yang 90, ada yang mungkin 40 tahun sudah meninggal. Ada yang baru balik 15 tahun misalnya, 16 tahun sudah meninggal dunia. Ya, setahun itu yang ditanya. An umrihi fima abla. Umurnya untuk apa dia habiskan? Apakah umur itu dihabiskan untuk melakukan ketaatan kepada Allah atau dihabiskan untuk bermaksiat kepadanya? Yang kedua, an syababihi fima afna. Ditanya tentang masa mudanya. Sekalipun para jamaah, masa muda sebetulnya bagian daripada umur. Tapi mengapa ada pertanyaan khusus nanti di hari kiamat, pertanyaan tentang masa mudamu, an syababihi? Karena masa muda itu zaman keemasan seseorang, masa produktifnya seseorang itu beraktivitas, termasuk beramal. Ini golden age-nya manusia, masa muda. Sehingga di masa itu setiap orang berada pada puncak aktivitasnya, baik dunia maupun akhirat. Bukankah dalam kehidupan di dunia kita mengenal ada masa pensiun? Orang sudah 60 tahun sudah pensiun dari kita. Mengapa? Sudah kurang produktif. Kalau perusahaan masih menggaji orang seperti ini, ya nanti perkembangan perusahaannya menjadi lambat, keuntungannya menjadi kurang banyak. Maka sudah diberhentikan, pensiun, ganti yang masih segar-segar, yang masih muda-muda. Karena kalau masih muda, dia energik, ya, dia bisa produktif, bisa menghasilkan banyak keuntungan bagi perusahaan. Demikian pula amal. Ketika seseorang masih muda, dia masih bisa beramal lebih banyak dibandingkan orang yang sudah tua. Dia bisa berdiri dalam sholat dalam waktu yang lama, dia bisa duduk berzikir tilawah dalam waktu yang lama, dia bisa membaca Al-Quran karena matanya masih tajam, juga bisa membaca dalam jumlah ayat yang banyak, dan seterusnya. Maka ada pertanyaan khusus masa muda. Di samping juga banyak manusia yang melalaikan masa mudanya, maka ada penekanan secara khusus akan dimintai pertanggungjawaban. Pertanyaannya, Ustaz, kalau kami sadarnya akan adanya pertanyaan ini setelah masa pensiun ini, bagaimana kami menjawabnya? Masa itu sudah lalu, masa lalu kami itu kelam. Bagaimana kami mempertanggungjawabkan nanti kalau ditanya masa mudamu? Ya, kita tentu akan menjawab apa adanya. Masa mudaku ya Allah memang aku gunakan untuk maksiat, tapi sejak aku pensiun, sejak aku sudah beranjak tua, aku wakafkan seluruh waktu hidup dan hartaku untukmu ya Allah, untuk beribadah kepadamu.
Aku mohon ampun, beristighfar, bertobat atas apa yang dahulu aku lakukan di masa mudamu, aku tebus itu di masa tua. Kita akan mengatakan seperti itu, dengan catatan benar-benar setelah kita menyadari bahwa kita di masa muda banyak lalai, sekarang kita memperbaiki diri. Jangan sudah tahu masa muda kita lalai, sudah tua juga masih belum mau bersiap. Apa yang akan kita bertanggungjawabkan nanti ketika Allah tanya kepada kita? Maka sekalipun masa muda kita sudah berlalu dengan sebagiannya mungkin dengan kelam, tapi ketika Allah masih memberikan umur dan kehidupan, berarti Allah masih memberikan modal kepada kita untuk bisa memperbanyak amal dan memperbanyak bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, an malihi. Pertanyaan yang akan diajukan tentang hartanya. Pertanyaan tentang harta ini dua, Pak. Yang pertama, min aina tasabahu. Hartamu engkau dapatkan dari mana? Sumber pendapatanmu itu apa? Kalau gaji dari mana? Selain gaji dapat duit dari mana? Halal atau haram atau syubhat? Kita umumnya paling tahu tentang uang yang kita dapatkan ini uang halal dari hasil kerja dan keringat kita yang sesungguhnya, atau ini uang haram, tahu ini uang riswah misalnya, uang sogokan, gratifikasi, tahu kita. Kalau kita terima, nanti akan ditanya itu, min aina tasabab, dari mana? Jadi jamaah rahmatullah, maka dari itu pastikan ketika kita mendapat uang itu harus halal, supaya nanti pertanggungjawabannya kepada Allah itu ringan. Karena semuanya akan ditanya uang itu, harta kita akan ditanya. Yang halal, yang haram, yang suatu min aina tasabau itu semua akan ditanya. Halaluhu hisab wa haramuhu azab, kata Ali bin Abi Thalib tentang masalah harta itu. Harta itu yang halal saja akan dihisab, yang haram sudah pasti akan diazab. Maka jangan sampai kita itu punya penghasilan dari yang sudah pasti akan diazab. Kita penghasilan yang halal saja itu nanti akan ditanya setelah min aina tasabahu. Yang kedua, fima anfaqahu. Setelah kamu dapat uang itu, kemana uang yang kau dapatkan itu engkau belanjakan? Ini akan ditanya para jamaah rahmatullah. Ada yang, ya Allah, uangku aku buat masjid, rumahmu di dunia. Ya Allah, sebagian harta yang aku dapatkan, aku belikan kendaraan, aku wakafkan untuk dakwah misalnya. Ya Allah, sebagian uang yang kau berikan kepadaku, aku belikan beras. Setiap bulan aku keliling-keliling panti-panti asuhan, aku beri kepada anak-anak yatim. Itu akan ditanya. Termasuk kalau nanti uang itu masih mengendap di deposito, di bank, di mana, itu akan ditanya. Akan ditanya. Semua harta kita akan ditanya. Maka orang yang beruntung adalah orang yang bekerja keras di dunia mencari harta, setelah dia dapatkan hartanya dia kirimkan ke akhirat terlebih dahulu. Dikirim ke akhirat. Jangan sudah dapat uang belum kita manfaatkan, kita meninggal dunia. Jerih payah kita bekerja bertahun bahkan berpuluh-puluh tahun, itu hanya akan berpindah tangan menjadi milik ahli waris. Kita mati menghadap Allah tidak bawa hasil jerih payah kita. Mengapa? Karena ketika kita hidup kita tidak kirimkan harta kita. Makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah beliau mengatakan, sejatinya orang-orang yang punya uang dan memberikan kepada anak yatim,
orang-orang miskin, orang-orang yang punya hutang fisabilillah, itu yang berterima kasih kepada mereka. Bukan mereka yang menerima itu yang berterima kasih kepada orang kaya ini. Orang kaya itu yang hendaknya berterima kasih kepada mereka. Murid-muridnya nanya, wahai imam, orang bagaimana? Orang menerima, yang menerima itu kan mestinya yang berterima kasih. Ya kalau orang diberi berterima kasih kepada yang memberi, itu memang etika. Tapi hakikatnya kata beliau bahwa ketika si kaya ini memberikan hartanya kepada anak yatim, dia berarti menitipkan hartanya agar anak yatim itu membawanya ke akhirat. Menitipkan hartanya kepada si miskin agar miskin itu yang membawakan hartanya yang nanti akan jadi miliknya dia di akhirat. Kalau kita menitipkan barang kepada seseorang untuk dibawa ke sebuah tempat, siapa yang patut berterima kasih? Orang yang membawa barang atau orang pemilik barang menitipkan? Ini dititipi cuma-cuma, kita nggak bayar. Kita agniya, orang-orang kaya ini, kata Imam Syarabasi, yang mestinya harus berterima kasih. Ini uang 100 juta untukmu wahai anak-anak yatim. Terima kasih engkau sudah membawa hartaku ke surga. Terima kasih. Karena kalau tidak lewat mereka, uang yang 100 juta ini mungkin akan berpindah tangan dari milik ahli waris, bukan milik kita. Kalau kita tidak infakkan, maluka ma'an fakta, kata Nabi, hartamu yang sejati yang engkau infakkan dalam hidupmu, itu harta sejati kita. Maka kalau kita ingin mudah nanti menjawab pertanyaan, wa fima anfaqahu, kemana hartamu engkau belanjakan, semakin banyak kita tasarrufkan untuk pos-pos kebaikan, semakin senang, mudah dan ringan kita memberikan jawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dalam hadis ini dikatakan an ilmihi maza amila bihi. Pertanyaan yang keempat yang diajukan adalah tentang ilmunya. Ilmu yang telah engkau dapatkan dari kajian-kajian di masjid-masjid, melalui mendengarkan kajian melalui YouTube, melalui khutbah Jumat, melalui majlis-majlis ilmu di berbagai tempat. Madza amila bihi, ilmu yang sudah engkau dapatkan sejauh mana engkau amalkan. Karena jamaah rahmatullah, kita diperintahkan menuntut ilmu bukan sekedar untuk mengumpulkan ilmu, bukan. Kita diperintahkan menuntut ilmu itu agar ilmu yang kita dapatkan itu kita jadikan sebagai panduan kita dalam beramal, untuk menuntun kita agar amal kita ini benar. Al ilmu imamul amal, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ilmu itu pemandu seseorang untuk beramal. Jadi kita mencari ilmu itu bukan supaya kita menjadi orang alim, bukan supaya kita hafal ini hafal itu, bukan supaya kita bisa berceramah. Ya, itu semua efek-efek daripada mencari ilmu, tapi tujuan kita mencari ilmu agar bisa beribadah kepada Allah secara benar dengan panduan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan. Jadi untuk diamalkan, para jamaah Allah, kita dapat ilmu tentang misalnya fadilah berwudu, fadilah salat sunnah tahiyatul masjid, fadilah salat rawatib, fadilah membaca tasbih, fadilah sayyidul istighfar misalnya. Kita dapat keutamaan membaca sayyidul istighfar. Barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di sore hari, meninggal sebelum waktu pagi, dia akan masuk surga. Barang siapa yang membaca istighfar di pagi hari, meninggal sebelum sore hari, maka dia akan masuk surga. Lafadznya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika dan seterusnya. Kita tahu, kita hafalkan, kemudian kita amalkan. Wah, itu kalau kita kemudian meninggal dunia,
Ditanya madza amila bihi, ya Allah, ilmu tentang Sayyidul Istighfar yang aku pelajari dari Masjid Ad-Du'a sudah aku amalkan ya Allah. Itu akan enak sekali jawaban kita. Jadi ini 4 pertanyaan yang akan diajukan ya, tentang umur, masa muda, harta, dan ilmu. Kemudian itu poin yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang akan ditanyakan kepada kita adalah pendengaran kita, penglihatan kita, dan pikiran kita, hati dan pikiran kita. Itu dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak tahu ilmu tentangnya. Nah, ini pentingnya ilmu supaya kita ini ketika berjalan itu tidak tersesat. Jangan spekulasi, nggak tahu jalan, tidak tanya, jalan sendiri. Peluang sesatnya itu akan lebih besar dibandingkan benarnya. Wah Ustadz, sekarang kan kalaupun kita nggak tanya, ada Google Map. Ya kita tanya juga dengan Google sebetulnya kan kita. Itu tanya kita, dipandu oleh Google Map sampai ke tempat. Berarti ini ilmu sebetulnya. Tanya. Jadi para jamaah rahimakumullah, jangan engkau mengikuti sesuatu yang kau tidak tahu ilmu tentangnya. Karena apa? Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran. Jadi apa yang kita dengar oleh telinga kita itu nanti akan mas'ula, dimintai pertanggungjawaban. Telinga ini digunakan untuk mendengar apa? Mendengar yang halal atau yang haram, mendengar yang mubah atau yang maksiat. Ini akan dimintai pertanggungjawaban. Wal basar, mata digunakan untuk melihat apa. Itu semua yang kita lihat itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Ada hal-hal yang Allah melarang kita melihat. Ketika melihat harus segera menundukkan pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ini kalau sudah tahu Allah merintahkan menundukkan pandangan tapi kita memelototkan mata, siap-siap nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku perintahkan engkau tundukkan matamu, mengapa engkau melotot kepada sesuatu yang aku larang engkau melihat kepadanya? Siap-siap jawab Pak kalau kita tidak tunduk pandangan kita. Akan ditanya. Maka ada orang yang matanya buta, dia ditanya, kalau engkau punya satu permintaan yang dikabulkan, apakah engkau mau meminta supaya bisa melihat? Kata orang ini, tidak. Aku tidak akan pernah meminta kepada Allah supaya Allah mengembalikan pandangan mataku di dunia. Karena aku khawatir ketika nikmat melihat ini aku dapatkan, aku tidak bisa menjaganya. Ya, kalau orang buta kan matanya tidak bisa untuk maksiat. Dia khawatir betul. Biarlah aku di dunia mata zahirku tidak bisa melihat, tapi dengan demikian aku tidak jatuh kepada maksiat yang terkait dengan pandangan. Wal fuad, hati, pikiran dan hati kita pun akan dimintai pertanggungjawaban. Kita diberi akal kita digunakan untuk memikirkan apa. Itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang keempat. Yang kelima, para jamaah rahimakumullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita akan ditanya, setiap kita ini pemimpin, dan kita akan ditanya atas kepemimpinan kita masing-masing.
Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kullukum ra'in, setiap kalian tanpa kecuali adalah pemimpin. Jangan kemudian, Ustaz, saya ini memimpin apa? Nikah juga belum punya istri apalagi anak. Pak RT juga saya bukan, apalagi lurah, apalagi camat. Saya pemimpin apa? Bagaimana memahami kullukum ra'in ini? Jamaah rahmatullah, andai kata kita bukan siapa-siapa tadi, setidaknya kita itu memimpin diri kita sendiri. Tangan kita mau digunakan untuk apa? Kita yang memimpin, kita yang menyuruh. Mulut kita mau digunakan mengucapkan apa? Kita yang mengendalikan. Telinga kita, mata kita, kaki kita digunakan untuk melangkah kemana, itu kita yang memimpinnya. Kan kita melihat itu kan bukan karena perintah orang, kita melihat itu karena perintah diri kita sendiri. Gak ada orang yang memerintahkan, kita yang mempraktekkan melihat, kita yang mempraktekkan melangkah. Tidak. Kaki kita melangkah bukan karena perintah dari orang lain, tapi perintah dari diri kita sendiri. Maka kita akan diminta pertanggungjawaban. Hai fulan, mengapa engkau memerintahkan lisanmu untuk berdusta? Mengapa engkau memerintahkan kakimu untuk melangkah ke tempat maksiat? Jadi kita akan diminta pertanggungjawaban. Lebih-lebih kalau kita punya keluarga, kita akan ditanya tentang istri kita, tentang anak kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Nasib keluarga, nasib istri, nasib anak itu nanti akan menjadi tanggung jawab suami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang bapak yang membiarkan anaknya bermaksiat, ini namanya dayus. Dayus itu kata Nabi tidak akan mencium bau surga. Baunya saya nggak bisa tercium apalagi masuk ke dalamnya. Mengapa? Karena dia tidak melaksanakan kewajibannya, tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan, tidak bertanggung jawab atas kepemimpinan terhadap anak dan keluarganya. Kemudian yang keenam, Allah akan tanya kepada kita tentang seluruh yang bernilai nikmat untuk kita. Seluruh nikmat yang pernah Allah berikan itu akan ditanya. Dalilnya sangat populer, semua insya Allah hafal, surat At-Takasur ayat yang terakhir. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian kalian nanti pada hari kiamat benar-benar akan ditanya tentang nikmat. Apa nikmat yang akan ditanya? Dijelaskan bahwa nikmat yang akan ditanya itu dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamati minan na'im. Sesungguhnya nikmat pertama yang akan ditanya pada hari kiamat nanti adalah an yuqal, dikatakan kepadanya, alam nusahhih laka jismak, bukankah dahulu kami telah berikan kepadamu badan yang sehat, wa nurawika bil ma'il barid, dan kami mengenyangkanmu dengan minum air yang dingin. Jadi badan yang sehat ini nikmat yang nanti akan ditanya pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Minum yang kita minum, air putih yang kita minum, apalagi air yang berwarna, Pak. Entah berwarna hitam, kopi, berwarna putih, susu, atau yang merah, teh dan lain sebagainya. Yang paling murah, bahkan mungkin yang tidak beli, air putih saja itu akan ditanya. Setelah engkau minum, punya tenaga itu untuk apa? Ini semua akan dimintai pertanggungjawaban. Maka para jamaah rahmatullah, hidup kita ini hakikatnya adalah menghimpun perkara-perkara yang dengannya kita nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang beberapa poinnya tadi sudah kita
sampaikan. Setidaknya jazakumullah, hal-hal yang tadi sudah kita bahas bersama ini hendaknya kita persiapkan, karena ini sifatnya pasti, tidak spekulasi lagi. Ini Allah dan Rasulnya yang sudah membocorkan sesuatu pertanyaan yang sifatnya pasti akan ditanyakan. Maka bersiap-siaplah kita dalam hidup ini untuk mengumpulkan jawabannya. Jangan sampai pertanyaan sudah jelas kita masih tidak mau bersiap-siap, maka kita sendiri akan merugi ketika kita menghadap Allah nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang kita bahas, semoga bermanfaat. Kita akhiri majlis kita dengan baca tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif. Hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.